Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sempat sehingga kita bisa mendengarkan presentasi online pada hari ini. Baik, di sini kami kelompok 11 yang akan memberikan presentasi tentang pajak dalam Jiswaf. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nur Hartini, yang kedua Resmita Sujati, yang ketiga Zainal Abidin. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, selanjutnya presentasi yang akan kami sampaikan. Nama saya Nur Hartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi pajak. Yang pertama, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk menadai pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Apabila ditelaah dari sisi lembaga penarik pajak, berikut pengelompokan 2 pajak. Yang pertama, itu pajak negara. Pajak ini terdiri dari A. Pajak penghasilan, B. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pajak, C. Bea materai, D. Bea masuk, dan yang terakhir E. Cukai pajak. Yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang mana dapat bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah yang dimaksud. Yang pertama itu ada pajak provinsi yang terdiri dari A. Pajak kendaraan bermotor, B. Bea balik nama kendaraan bermotor, C. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, D. Pajak air permukaan, dan E. Pajak rokok. Yang kedua itu ada kabupaten atau kota yang terdiri dari A. Pajak hotel, B. Pajak restoran, C. Pajak hiburan, pajak reklame, dan E. Pajak penerangan jalan. Ciri yang melekat pada definisi pajak antara lain, yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, jasa ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir, dapat bersifat memaksa. Baik, di sini saya Zainal Abidin yang akan mempresentasikan isu pajak dalam Jiswaf. Yang pertama, amnesti pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, amnesti pajak atau tax amnesty merupakan program pengampunan pajak terutang oleh negara. Hal ini berarti bahwa masyarakat belum melaporkan harta dan pajak terutangnya tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, asalkan mau melaporkan dan membayar sejumlah uang tembusan kepada negara. Selanjutnya yaitu harta warisan kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, pajak akan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Menurut sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPH menyebutkan bahwa harta, hibah, dan warisan bukan objek pajak. Oleh karena itu warisan dan hibah tidak kena pajak. Tetapi jika warisan itu belum dibagikan atau masih atas nama pewarisnya, maka pewaris tersebut masih berkewajiban untuk membayar pajak atas harta warisan ini. Jadi selanjutnya yaitu elektrik komerse akan kena pajak. Dijen Pajak selama ini menggunakan surat edaran Direktur Jenderal Pajak SE 62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Hanya surat edaran tersebut belum dinyatakan memadai dan kuat untuk mengatur perpajakan dalam industri e-commerce di dalam negeri. Jadi selanjutnya harta wakaf yang belum bersertifikat. Menurut Badan Wakaf Indonesia, baru sekitar 62% wakaf
tanah wakaf yang sudah bersertifikat, padahal luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 420.000 hektar. Hal ini menyebabkan banyak sekitar tanah wakaf yang belum bersertifikat menjadi objek kena pajak. Sertifikat atas tanah-tanah wakaf tersebut masih berbentuk sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, sertifikat hak guna usaha atau SHGU, GIRIK atau fair bonding. Dan selanjutnya yaitu perbaikan manajemen wakaf. Hal yang terpenting dalam mengembangkan wakaf di Indonesia adalah melakukan perbaikan manajemen. Hal ini merupakan poin penting karena potensi wakaf kita yang cukup besar. Sistem manajemen harus dibenahi, baik dari sistem sumber daya manusia, manajemen pengelolaan wakaf, penggalangan dana wakaf, maupun penyaluran manfaat wakaf. Baiklah, saya Resmita Sujiati di sini akan melanjutkan materi tentang pajak pada lembaga Jiswaf. Yang pertama, tidak kena PBB atau pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, tanah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, dan apabila melihat dan menghayati secara saksama, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tertulis sangat jelas bahwa pengelolaan aset wakaf berizin untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak sepeser pun. Yang kedua yaitu dikenakan pajak penghasilan. Tanah wakaf yang diinvestasikan dan dikelola dengan sangat profesional dan menghasilkan keuntungan akan berlaku pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan bruto. Terkait hal ini, walaupun aktivitas usahanya dikenai pajak, tanahnya tidak akan dikenai pajak. Apabila menurut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka pajak penghasilan yang dikenakan masing-masing sebesar 1% dan 0,5% untuk badan 3 tahun dan pribadi 6 tahun. Lalu yang selanjutnya ada integrasi di antara pajak dan Jiswaf. Integrasi di antara pajak dan wakaf memang belum diatur sepenuhnya di dalam undang-undang. Integrasi yang diharapkan di antara pajak dan wakaf, sistemnya seperti zakat pengurang pajak penghasilan. Adanya integrasi di antara Badan Wakaf Indonesia dengan Dirjen Pajak Indonesia akan menjadi suatu gagasan yang luar biasa karena database di antara wakif, mauquf alaih, dan Dirjen Pajak akan menjadi satu kesatuan. Badan Wakaf Indonesia juga dapat membuat terobosan baru berupa kartu NPW2 atau nomor pokok wajib wakaf. Walaupun hal ini merupakan sebuah dilema, tidak ada salahnya dicoba, mengingat manfaatnya yang nyata dan cukup besar bagi negara, umat Islam, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu kesimpulan. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk menandai pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Beberapa isu pajak dalam wakaf yang cukup menarik diantaranya yaitu pajak amnesti, yang kedua harta warisan pajak, akan kena pajak harta wakaf yang belum bersertifikat, perbaikan manajer wakaf. Terkait integrasi di antara pajak dan wakaf, dapat dihasilkan kartu NPWW atau nomor pokok wajib wakaf yang akan menstimulus kemajuan ekonomi terkait aktivitas berwakaf dan membayar pajak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, itulah presentasi kami kelompok 11 tentang pajak dalam Jiswaf. Jika kami ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.